Nah, mungkin sebelum kita memasuki ke dalam limit tak hingga bentuk pecahan, kita akan membahas dulu nih, apa itu yang disebut dengan polinom. Nah, polinom ini merupakan suatu persamaan yang memiliki banyak suku-suku. Misalnya nih, ada suku X, ada suku X kuadrat, suku X pangkat 3 mungkin, suku akar X, dan sebagainya. Nah, terus, apa sih gunanya kita belajar polinom dengan hubungannya dengan limit tak hingga? Nah, dengan mengetahui derajat dari suatu polinom, itu akan mempermudah sekali pengerjaan kita dalam mengerjakan limit tak hingga. Misalnya nih, derajat itu apa sih? Nah, derajat itu dalam matematika bagaikan pangkat tertinggi dari suatu polinom. Misalnya nih, derajat itu biasanya kita simbolkan dengan deg atau degree. Ya, seperti itulah bahasa Inggrisnya dari derajat. Misalnya kayak deg 1 atau derajat persamaan 1, persamaan polinom 1 itu sama dengan apa? Nah, kita lihat pangkat tertinggi dari persamaan polinom 1, yakni ada pangkat 2, ada pangkat 1, dan ada pangkat 0. Nah, yang paling tinggi apa? Berarti pangkat 2. Selanjutnya kita perhatikan persamaan kedua. Karena ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0, berarti derajat dari persamaan polinom yang kedua ini adalah 3. Selanjutnya deg 3. Nah, ini kan ada pangkat 2 nih. Ada pangkat 0, pangkat 3, dan pangkat 1. Karena pangkat 3 merupakan pangkat tertinggi, berarti derajat dari persamaan ini adalah sama dengan 3. Selanjutnya, bagaimana nih kalau akar-akar? Nah, kembali ke bentuk akar. Tahu kan bentuk ini? A pangkat M per N sama dengan A pangkat M akar pangkat N. Contoh nih, A pangkat 1/2 sama dengan A pangkat 1 akar 2. Atau sederhananya, ya akar A, seperti itu. Jadi, kalau persamaan yang polinom seperti ini, kita bisa pecah jadi 3x pangkat 1 kali x pangkat 1/2 ditambah 6x ditambah 7x pangkat 1/2. Karena perkalian maka pangkatnya kita tambah jadi 3/2 ditambah 6x ditambah 7x pangkat 1/2. Nah, berarti derajat dari persamaan 4 ini apa? 3/2. Seperti itu kalau kita mendapatkan koefisien yang berbentuk akar. Variabel yang berbentuk akar. Nah, terus bagaimana dengan ini? Persamaan polinom nomor 5. Ya, seperti biasa, langkah pertamanya kita faktorkan dulu. Kita dapatkan 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat kali 1 ditambah 1 kuadrat. Kita dapatkan 4x pangkat 4 dikurang 4x kuadrat ditambah 1. Nah, karena derajat pangkat 4 merupakan derajat yang paling tinggi, maka derajat persamaan 5 merupakan sama dengan 4. Mungkin demikian untuk derajat polinom. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke bentuk tak hingga dan bentuk polinom dalam pecahan. Nah, misalkan nih terdapat bentuk pecahan A1 kali X pangkat M1 ditambah A2 kali X pangkat M2 ditambah seterusnya sampai AK per B1 kali X pangkat N1 dan seterusnya sampai BL. Nah, pasti ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi dalam pecahan ini, yakni kemungkinan pertama, derajat P atau bisa kita misalkan derajat pembilang itu lebih besar dari derajat penyebut, atau derajat pembilang sama dengan derajat penyebut. Derajat pembilang bisa juga lebih kecil dari derajat penyebut. Nah, terus intinya apa? Nah, ini nih sifat yang mungkin akan mempermudah teman-teman dalam mengerjakan limit. Misalkan nih, kita masukkan limit X menuju tak hingga. Jika derajat pembilang itu lebih besar dari derajat penyebut, maka hasilnya sama dengan tak hingga. Oke? Jika derajat pembilang sama dengan derajat penyebut, maka hasilnya A per B. Jadi kita cuma ambil yang depannya saja, A1 per B1. Selanjutnya,
Jika limit X menuju tak hingga dengan derajat pembilangnya lebih kecil dari derajat penyebut, maka hasilnya sama dengan 0. Seperti itu. Contoh nih, contoh. Di soal nomor 2 nya Umi mungkin ada contoh lim X menuju tak hingga dengan fungsi 2x kuadrat dikurang 3 per 3x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat ditambah 5. Nah, seperti ini. Kita kan ketahui nih, kalau derajat polinom yang di atas pembilangnya adalah 2 dan derajat polinom yang di bawah adalah 4. Dikarenakan derajat pembilang itu lebih kecil dari derajat penyebut, 2 lebih kecil dari 4, maka hasil dari limit X menuju tak hingga dengan fungsi 2x kuadrat dikurang 3 per 3x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat ditambah 5, yaitu hasilnya yang ini. Hasilnya sama dengan 0. Seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat. Kita akan lanjut ke pembahasan soal. Nah, kita sudah tersedia 4 soal di sini dan kita akan mengerjakannya satu persatu. Baik, untuk soal yang nomor pertama, nah ini gampang saja. Kita ketahui bahwa derajat pembilangnya adalah dp-nya adalah 3 dan derajat penyebutnya adalah 2. Nah, berdasarkan sifat tadi, karena dp-nya itu lebih besar dari dq, maka hasil dari lim X menuju tak hingga dengan fungsi 9x pangkat 3 2x tambah 1 per x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan yang ini, berarti sama dengan tak hingga. Oke, untuk soal nomor 2, lim X menuju tak hingga dengan 4x min 3 pangkat 3 per 2x min 1 kali x kuadrat ditambah 2x tambah 3. Mungkin langkah pertama itu kita harus faktorkan dulu yang di atas dengan yang di bawah. Dan memfaktorkan ini nanti kita dapat 64x pangkat 3 dikurang 3 kali 16 kali 3x kuadrat ditambah seterusnya lah. Seperti itu. Per yang ini 2x dikali x kuadrat dapatnya 2x kuadrat ditambah dan seterusnya. Mungkin kalau limit X menuju tak hingga kita tidak perlu memperhatikan derajat yang lebih kecil atau koefisien yang memiliki pangkat yang lebih kecil. Nah, dari persamaan ini, maaf ini 2x pangkat 3, dari persamaan polinom ini kita dapatkan bahwa derajat P atau derajat pembilangnya sama dengan derajat penyebutnya. Nah, karena sama, maka kita tinggal membagikan bilangan depannya, koefisien depannya, yakni 64 dengan 2. Berarti 64 per 2 sama dengan 32. Nah, begitu. Selanjutnya nih, untuk soal nomor 3. Nah, ini kita bisa kerjakan dulu yang di dalamnya, baru kita pangkat 3 kan. Ketika kita mengerjakan yang di dalamnya, 3x kuadrat tambah 4 memiliki derajat 2. Dan yang di bawah 8 min 6x kuadrat memiliki derajat 2, ya kan? Karena derajat P dan derajat Q itu nilainya sama, maka kita harus bagi koefisien yang pangkat tertinggi. Koefisien pangkat 2 yang di atas adalah 3, koefisien pangkat 2 yang di bawah adalah min 6 pangkat 3. Kita sederhanakan jadi min 1/2 pangkat 3. Min 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Jangan lupa minnya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini agak sedikit tricky atau ada trik-trik tersendiri. Nah, perhatikan yang ini memiliki derajat 3. Yang ini juga memiliki derajat 3. Suatu polinom suatu polinom yang berderajat 3 kita kalikan dengan suatu polinom yang berderajat 3, maka terdapat polinom yang berderajat 3 ditambah 3, yakni berderajat 4.
3 tambah 3 sama dengan 6, berderajat 6. Oke. Kita perhatikan yang ini memiliki derajat 2, dan yang ini memiliki derajat 4. Nah, berarti derajat penyebutnya adalah 2 tambah 4 sama dengan 6. Karena derajat penyebut dengan derajat pembilangnya sama-sama 6, maka kita cuma perlu membagi koefisien dari X pangkat 6. Gimana caranya? Kita coba perhatikan. Saya tulis ulang dulu. X kuadrat dikurang 5 per X kuadrat dikurang 3X ditambah 6 kali X kuadrat ditambah 6X pangkat 4 kali X ditambah 1. Nah, kita cuma kalikan derajat yang tertinggi dari masing-masing masing-masing suku lah. Ini kan derajat tertingginya 3, maka kita kalikan 4 dengan derajat tertinggi 3 ini ada di 2. 4 kali 2 sama dengan 8 per. Nah, ini derajat tertingginya 1, X kuadrat, ya kan, 1 kita kalikan dengan derajat tertinggi suku yang ini, yakni 6, dapat 8 per 6. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 4 per 3, seperti itu maksud dari soal yang ini. Kita bahas ke 4 soal berikutnya. Nah, mungkin ini 4 nomor terakhir, kita langsung bahas saja. Di awal video kan sudah diuraikan bagaimana kalau kita mendapatkan bentuk akar. Berarti bentuk yang ini 4x kali akar x sama dengan 4x pangkat kali x pangkat 1/2 dikurang 6x pangkat 5/2 ditambah 2x pangkat 3/2 per 6x kuadrat dikurang 5x ditambah 3x kuadrat kali x 1/2. Kalau kita sederhanakan jadi 4x 3/2 dikurang 6x 5/2 ditambah 2x 3/2 per 6x kuadrat dikurang 5x ditambah 3x 5/2. Nah, perhatikan nih, derajat yang di atas, derajat P, sama dengan 5/2, dan derajat yang di bawah juga derajat Q sama dengan 5/2. Dikarenakan derajat P-nya dengan derajat Q-nya bernilai sama, maka kita harus membagi koefisien dari pangkat tertinggi itu. Koefisien dari pangkat X 5/2 itu min 6 per koefisien dari X pangkat 5/2 3. Min 6 per 3 sama dengan min 2. Oke. Selanjutnya bentuk yang ini kita bisa akarkan dulu ke atas dan bawah, pembilang dan penyebut. Jadinya seperti ini, 3x ditambah 2x kuadrat per x kuadrat min 4. Nah, selanjutnya kita tinjau deh polinom yang di dalam akar. Derajat P yang di dalam akar sama dengan 2, dan derajat P yang di bawahnya sama dengan 2 juga. Sehingga kita cuma perlu membagikan koefisien dari pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari x kuadrat di pembilang sama dengan 2, pangkat tertinggi x kuadrat di penyebut sama dengan 1. Jangan lupa akarnya. Jadi didapatkan hasil sama dengan akar 2. Nomor selanjutnya, limit x mendekati tak hingga dengan fungsi 3x akar x ditambah 2x min 3 per 4 akar x dikurang 9 akar x pangkat 3 ditambah 2x. Hampir sama dengan di sebelahnya, kita ubah dulu jadi 3x pangkat 3/2 ditambah 2x min 3 per 4x pangkat 1/2 dikurang 9x 3/2 ditambah 2x. Nah, dikarenakan derajat P-nya sama dengan 3/2, derajat Q-nya juga sama dengan 3/2, maka kita tinggal membagi koefisien dari pangkat 3/2, yakni 3 dengan min 9.
3 per min 9 sama dengan min 1/3. Cukup mudah kan? Selanjutnya untuk nomor terakhir. Nah, untuk nomor ini ada yang berbentuk akar dan ada juga yang tidak. Nah, lebih baik kalau kita adilkan semuanya. Semuanya kita ubah dalam bentuk akar. Sehingga nanti yang bentuknya ini kita dapatkan 4x ditambah 2 pangkat 4 per 16x pangkat 4 ditambah 1. Kenapa sih ini jadi pangkat 4? Nah, seperti ini. A sama dengan A kuadrat per A. Atau gimana ya? Seperti ini. A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2 per 2. Atau A pangkat 2 diakarkan. Seperti itu formulanya. Jadi kita lanjut. Ini ketika kita jabarkan nanti didapatkan 256x pangkat 4 ditambah bla 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 per 16x pangkat 4 ditambah 1. Nah, karena derajat yang penyebut dengan pembilangnya sama-sama 4, maka kita tinggal membagi koefisien dari 4, yakni 256 per 16. Didapatkan akar 16, akar 16 sendiri sama dengan 4. Nah, jadi mungkin sekian pembahasan kita mengenai limit tak hingga berbentuk pecahan. Apabila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.